Indonesia aja 50 media massa. 50 media massa. TV, koran, segala macam. Kompas masuk, on the spot nongol. On the spot tiba-tiba muncul, nggak ada yang tahu. Nggak ada, maksudnya nggak ada yang. Anda jangan, kenapa polisi nggak tahu? Lah gue juga nggak tahu, gue tanya kantor juga nggak tahu. Ngerti nggak maksudnya? Bukan iklan tuh, bukan dimasukin, kantor juga nggak tahu loh, kita nggak ngapa-ngapain. Jadi itu murni berita dari pusat sana, Eropa, Amerika, nyebar ke seluruh dunia. Masuk on the spot, masuk TV apa kemarin, channel apa, macam-macam lah semuanya. Masuk Kompas juga nggak ada yang ngomong, ngelorong aja. Masuk Detik, semuanya. 50, apalagi Indonesia lah, orang seluruh dunia aja masuk. Jadi jangan bingung kalau Anda dapat, ini lagi momen terbaik, Image Tians lagi mendunia, momen terbaik buat menyebarkan informasi, karena mereka semua. Kemarin saya habis acara di Prancis, acara di Nice di pantai, kan kita konvoi di mobil, terus konvoi di kapal pesiar. Kan dia ya, saya naik di sana satu kapal sama Mr. Lee. Mr. Lee cuma duduk, yang lain ngobrol, Mr. Lee cuma duduk di depan, menikmati semuanya. Ribuan orang warna biru putih di pantai, puluhan kapal, berbagai macam bendera di laut, pesawat Prancis di atas terbang sana sini. Dia cuma nikmatin aja. Yang lain ngobrol, dia nggak ngobrol. Sesudah acara selesai, kembali lagi ke pantai. Sebelum turun dia cuma ngomong ini. Dia cuma ngomong bahasa Mandarin. Saya diterjemahkan sama asistennya. Katanya dia ngomong, kalau bahasa Inggrisnya, we win again. Satu kalimat doang. Selama di atas nggak ngomong apa. We win again. Bukan we success again. Tahu nggak bedanya? Bukan kita sukses lagi, tapi kita menang lagi. Sukses itu berarti kan sendiri kan. Kita pesta bertiga, wah lancar ya pestanya, sukses ya bertiga ya. Tapi kalau menang, berarti menang ada lawannya. Berarti dia menang lagi terhadap semua lawan di seluruh dunia ini. Ya kan? Kompetitornya semuanya. Menang itu berarti kan kita yang teratas. Tapi kalau kita sukses lagi, yaitu kita makan-makan bertiga, meeting bertiga, barbekyuan, lancar ya acaranya, sukses ya. Ulang tahun ketigaan, itu kan sukses. Tapi ini menang terjadi. Luar biasa biasanya. Bangga dong. Pakai pakaian yang mewakili divisi Tiansi. Ketemu orang pede dong. Jangan nunduk. Ketemu orang mewakili divisi Tiansi. Kita punya bos salah satu orang terkaya di China. Biaya ke Prancis kemarin 33 juta euro, itu 462 miliar sekali keluar. 462 miliar sekali keluar, sekali jalan. Perusahaan lain sebelum mulai udah bangkrut. Beli tiket udah gak mampu. 462 M sekali keluar. Perusahaan apa nih? Hampir setengah triliun. Gila. Habis itu Prancis. Paris, Nice habis semuanya. Galeri Lafayette, Dep Store paling mahal di Eropa. Galeri Lafayette. Kok pasar raya Manggarai? Mukanya kok muka Mester gitu. Jadi negara Plaza kok muka kamu? Bukan itu. Galeri Lafayette itu paling terkenal di Eropa sana, di Prancis. Tahu nggak? Tak satu hari tutup, ya nggak tahu lah pasti. Bisa kasih tahu. Tahunya kan itu pasar Mandiri dekat Cibubur sana. Pasar apa? Satu Galeri Lafayette itu tutup, semuanya buat Tiansi. Jadi semuanya di Tiansi ada ruang VIP. Satu hari penuh itu buat Tiansi. Gila, galeri yang paling termahal. Itu galeri store paling termahal. Termasuk di dunia tuh paling terkenal, paling termahal. Museum Louvre, tahu kan Mona Lisa? Tahunya kok museum apa? Museum Komodo, museum apa nih? Museum gajah. Museum Louvre itu di Prancis sana. Itu yang ada Mona Lisa, yang ada gambar Mona Lisa. Mona Lisa tahu kan? Siti tahu? Lah, bukan Siti, ini Mona Lisa. Siti Aminah tahu? Siti Aminah? Nah, bukan, itu Mona Lisa. Mona Lisa itu yang Leonardo da Vinci yang melukis itu di sana disimpannya. Itu satu hari libur semua, kosong, Tiansi doang yang datang. Itu tuh gila nggak? Itu
bener-bener itu Paris hotelnya habis, Nice habis hotelnya, semua sepanjang pantai kasih semua. Polisi Prancis kayak FBI gitu, saya nggak tahu apa namanya, itu yang ngurusin. Jadi mereka sampai kontak menteri luar negerinya, ketemu Mr. Lee, wali kotanya, kepolisiannya semuanya menjaga. Tianzi itu semua yang bikin heboh itu. Usaha kita itu. Wah, Anda nggak tahu saya bangganya. Wah, ya VVIP. Lah kan saya VVIP-nya di situ. VVIP di situ. Berdirinya waktu kita baris di pantai. Kita baris di pantai. Itu yang black record itu bikin huruf itu kan saya berdiri di belakang Mr. Lee. Coba Anda lihat itu, Anda zoom, Mr. Lee di belakangnya ada saya. Wah, kelihatan itu kalau di zoom. Nih. Nah itu saya. Saya itu satu dari 64 orang. Swear itu saya. Banyak di tangan 6.400 orang berkumpul di sana dan perusahaan kita cetak rekor dan saya VVIP-nya. Masih. Kalau ingat-ingat dulu tuh kan, coba nggak ada Tianzi, saya jadi anggota VVIP Panci. Pertemuan Panci saya datang dihormati di situ. Nah, pertemuan visi dibajakan, saya anggota Dewan Kehormatan Penasehat. Kalau nggak ada Tianzi jadi opo aku. Anda luar biasa sekali ya itu. Sikap positif terhadap bisnis ini luar biasa. Wah, wakilkan dong dengan bajumu, dengan sikapmu. Masa undang orang, maaf mengganggu, mau undang Bapak ke pertemuan seminar besok, pertemuan kecil-kecilan, datang tak diundang, datang tak dijemput, pulang tak diantar, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jelangkung ngomong itu, orang yang ngomong jelangkung nggak gitu, bukan Pak. Bisnis kita sebesar itu di dunia, dipandang di seluruh dunia melihat luar biasa. Kok sampai Anda jelangkung? Sampai di Anda kok jadi bisnis jelangkung? Undang dong besok seminar besar, ya kan? PD itu kan penting. Makanya iklan itu kan pendek, PD aja lagi, singkat. Ngerti nggak? PD aja lagi, itu luar biasa. PD itu bisa berubah segalanya. PD aja lagi. Ya, percaya itu sangat dalam sekali. Jadi sikap positif terhadap di sini. Tunjukkan dengan sikap Anda, big boss kita orang besar. Ya, jangan nunduk, ketemu orang apa. Wah, rasanya tuh kita bangga sekali. Ya, jelas Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya yang keempat. Yang paling penting juga di sini, yang paling sering Anda takuti adalah sikap positif terhadap kegagalan. Ngomong capek-capek hari ini disiarkan online luar biasa, tepuk tangan, ketawa sana sini, pulang gagal, ditolak langsung mampus. Capek gua ngomong. Hah? Udah luar biasa, bikin buku impian, nangis-nangis. Wah, besok VS nangis-nangis. Aku pasti bisa. Ditolak 3 kali langsung bubar. 30 kali ditolak langsung handphonenya mati. Gak bisa dihubungi. Langsung apanya salah semua. Penipu semua. Katanya surga dunia, buktinya ditolak, dihabisi orang. Anda harus tahu yang ini supaya bisa menghadapi itu semua. Mau nggak dikasih antivirusnya? Nggak mau, aku pulang aja. Sampai jumpa. Gagal aja, mampus. Udah ya, habis ini aja ya. Gagal, nggak apa-apa, gagal aja. Oh, cuma gagal aja kok gitu. Udah biar aja, udah sekarang kan udah senang-senang semuanya. Udah biar di luar sana, rampung. Lanjut ya. Udah tahu nih, ini semuanya masuk akal banget ini. Sikap positif terhadap kegagalan. Sekarang saya tanya, banyak orang luar sana bilang, wah aku gak bakat deh gitu-gituan. Banyak. Orang itu kan ada bakat-bakatan. Gue mah gak bisa gitu-gituan. Gue mah gini-ginian. Kalau yang gitu-gituan, gue mah gini-ginian. Pokoknya kalau yang sukses itu gak bakat. Mobil enggak. Cicil motor, nah itu. Cicil becak. Ternyata, kata siapa butuh bakat, kata siapa mesti hebat. Saya buktikan satu persatu. Anda pasti bisa ngomong, wow. Oke, yang sering saya pakai adalah lampu. Lampu yang diciptakan adalah Thomas Alva Edison. Berapa kali coba? 2000
2.000 kali ada buku bilang, 10.000 kali ada buku bilang. Jadi ada yang bilang 10.000, ada yang bilang 2.000. Oke, kita ambil yang paling sedikit aja. Sedikit. 2.000. Sedikit kan? 2.000. Anda mau tahu nggak 2.000 itu banyak atau sedikit? Kalau Anda membuktikan, lo hitung mulai 1 sampai 2.000. Gue pulang dulu ya. Kalau udah selesai kasih tahu ya, saya balik lagi. 1, 2, lama. 66, 316, udah 1.730. Lah, berapa gua? Ulang lagi. 1. Kiamat. Jadi yang namanya Thomas Alva Edison 2.000 kali mencoba lampu. Itu bakat, bukan? Bakat. Semua orang pasti bilang Thomas Alva Edison bakatnya di bidang penemuan. Segala macam penemuan ditemukan, khususnya lampu. Berarti dia bakat di dalam lampu. Logika dong, katanya orang. Logika dong, penemu lampu pasti bakat di dalam lampu. Ya kan? Juara idol, juara X Factor pasti bakat di bidang nyanyi, pasti. Orang bodoh pun tahu. Kata siapa? Kalau bakat, kenapa seorang Thomas Alva Edison 2.000 kali coba baru ketemu lampu? 2.000. Lo 3 kali tolak aja lo udah gak mau kawin? Lo ditolak pacar 3 kali aja udah gak mau kawin? Mau, gak bakat kawin. Mau. 2.000 kali ditolak. Lu bayangin. Dan luar biasanya wartawan nanya, Bung, luar biasa Anda menemukan lampu, tapi bagaimana perasaan Anda menghadapi 2.000 kali gagal itu? Bagaimana perasaan Anda menghadapi kegagalan 2.000 kali? Thomas Edison menjawabnya apa? Saya tidak pernah gagal sekalipun. Saya tidak pernah gagal sekalipun. Saya sudah yakin pasti menemukan lampu, dan saya tahu harus melewati 2.000 langkah. Parah betul. Anda kalau ngerti omongan ini, Anda akan tahu kenapa Louis Tendian tidak akan pernah mati. Louis Tendian tidak akan pernah jatuh. Mau lu apain kek, mau gue ditolak kek, mau lo setelin kaset isinya cuma enggak, no, sampai jontor. Saya tidak akan pernah berhenti Bapak Ibu, karena saya tahu hukumnya. Hukumnya adalah bukan masalah gagalnya, tapi yakin pasti sukses itu ada. Tapi gagal itu cuma mesti dilewatin aja, dan itu langkahnya, jalannya. Kalau Anda sudah tahu itu langkahnya, tentunya Anda akan happy menuju ke kesuksesan itu. Gagal, pasti gagal, pasti gagal, pasti gagal. Karena Anda tahu itu mau sukses. Nggak mungkin dong Anda gagal, aduh mati gua. Anda nggak ngerti berarti. Tuhan bilang, 1.000 kumpulin 1.000 voucher. Misalkan Tuhan bersabda, kumpulkan 1.000 voucher, ditolak, Anda akan jadi diamond, Anda akan jadi director. Anda tahu nggak, kalau Tuhan udah bilang itu, kumpulkan 1.000 voucher kegagalan, maka Anda akan sukses. Anda akan jadi gold lion, diamond, director. Kalau Anda sudah tahu 1.000 voucher dikumpulin, Anda seneng nggak kumpulin voucher? Anda kumpulin kayak di mall gitu loh, kumpulin voucher berapa kali, terus tukerin cangkir gitu loh. Itu aja niat banget kan? Boleh tambah handuk nggak? Handuk sama cangkir. Senang banget kumpulin voucher kan? Nah sekarang supaya nyambung sama Anda bayangkan aja, kumpulkan voucher gagal supaya Anda bisa menemukan suksesnya. Itu udah hukumnya. Happy nggak waktu nemuin voucher? Happy nggak ketika ada voucher? Gagal happy nggak? Ditolak happy nggak? Jadi ketika Anda ditolak teman Anda akan bilang, thank you banget. Yes! Teman Anda pasti bingung. Yang gila siapa? Dia bilang gitu kan. Loh, Anda bilang, hanya orang beriman yang mengerti. Yang lain bingung. Ditolak kok kita malah terima kasih? Dia nggak ngerti. Orang beriman. Anda sekarang sudah beriman. Ketika ditolak, Anda bilang, thank you banget. Dia mungkin bingung, apa maksudnya? Dia pasti mungkin berubah minggu depan. Mungkin benar dia berubah. Gila ya orang, nggak ada matinya. Tahan banting. Anda kumpulkan itu 1.000 kali voucher, dapat sukses. Berarti tiap gagal, Anda thank you. Tiap gagal, thank you. Puji Tuhan. Tiap gagal, puji Tuhan. Kalau meeting, naik motor, kempes-kempes, hujan-hujan, sampai rumahnya, udah janjian, tiba-tiba nyampe depan rumah, korden ini tutup semua.
Korden tutup, pembantu keluar. Bapak nggak ada. Padahal di korden itu tengahnya ada hidungnya nih. Nah itu hidungnya ada kok dia ngintip ini. Telepon, handphone mati. Kita telepon loh, Bapak udah janjian kok. Kita teleponnya. Handphone ada 7, sedang menghindar. Hati-hati, kalau telepon lagi. Gimana rasanya udah janjian, motor kempes-kempes, nanjak, hujan-hujan, datang digituin. Keselnya minta ampun, pengennya berhenti. Terus kalau lo berhenti lo dapet apa? Ya miskin. So what gitu lo bangga banget sama berhenti. Go down. Ya down aja sama. Go down nih, gue paling geli lo sama yang down dong. Pak gimana Pak? Pak Luis gimana Pak? Itunya apa? Tipsnya menghadapi down. Gue ketawa geli, down aja bangga. Orang masih sibuk berkembang mencapai dunia langit ketujuh. Ini go down Pak. Sorry ya, saya bilang saya nggak sempet down. Waktu terbatas, sorry ya. Down aja piara. Down nih. Satu kali presentasi, orang kan kita kan bikin silver panel, gold panel kan kita bikin kan presentasi 30 kali. Ini merenung 30 kali. Ditolak sekali, down 30 kali. Lu gak ngapain? Lagi down. Udah berapa hari? 30 kali. Lu dapat pin down dong ya, down panel gue. Silver down. Gold down. Gue silver down, gue mau ngejar gold down. Orang usahanya dihitung, ini downnya dihitung. Bapak Ibu kalau Anda tahu seperti ini Anda nggak pernah down, nggak sempat, cepat kumpulin vouchernya cepat, karena Tuhan kasih berkatnya tepat pada waktunya. Nggak usah dipikir-pikirin lagi, nggak usah hitung-hitung. Gue 3 kali Ibu tutup tolak, berarti sama dengan 10 kali 30, berarti gue nasibnya, bukan matematika. Satu perumahan nolak lo, satu perumahan ada 100 kepala keluarga, 99 nolak lo. Orang ke 100 terima lo, tiba-tiba dia orang berpengaruh. Dan 100 orang kepala keluarga join semua, lu percaya? Tuhan itu ada, nah dia. Di situ Anda baru alamin, gila. Kalau lagi gagal, Tuhan tuh mana Tuhan? Lu terusin deh, baru nanti, gila Tuhan tuh ada. Tuhan tuh ajaib lagi, kasihnya di belakang. Enak aja kasih gampangan, muka kayak lu. Gampang down gitu, muka down ngapain? Malaikat mau turun nggak jadi. Udah kirim berkat di tengah jalan ya belum baik lagi. Muka lu mesti muka yang pantang menyerah. Jadi kalau Anda ditolak orang, Anda dihina orang, ketemu orang udah janjian nggak datang orangnya, ketemu orang langsung tutup pintunya. Udah bilang sama Tuhan hitung 1 ya. Malaikat itu kan nggak pernah libur, ada ganti shift. Iya, saya dicek. Jadi komputernya nyala terus ya. PLN kata sih sekali mati-mati tapi kayaknya pokoknya semua data Anda tersimpan loh. Jadi kalau Anda gagal segala macam ditolak, dihitung 1 Tuhan. Kalau malaikat hitung 1. Wih, Tuhan tuh kan malaikatnya banyak. 1, 2, 3, nggak pernah salah hitung. Dihitung udah cukup, berkat turun. Percayalah sama saya. Anda kalau nggak percaya, Anda pasti hitung-hitungan matematika. Pak, gue ketemu orang 3, semua nolak. Artinya, gue lakukan 10 kali, 30 kali tolak kan Pak? Gue setrum loh. Matematika lu nggak kepake di sini. Ketinggian sekolah sih. Masa sekolah ketinggian akhirnya di sini bukan matematika. Ya, di sini bisa dibilang hukum probabilitas. Berarti statistik. Statistik itu berarti dari tindakanmu sekian pasti ada hasilnya. 80-20 biasanya seperti itu. Kayak lempar dadu deh. Nenek-nenek bunting lempar dadu. Kira-kira mau dapat angka 6 gimana caranya? Dipikirin, kedukun, dipelajari cara ngelemparnya, sekolah 30 tahun, mempelajari apa, belum mati kan? Atau apa Pak? Lempar aja terus, sesimpel itu loh. Nenek-nenek bunting gak pernah lempar dadu, lempar aja terus, pasti keluar angka 6. Sesimpel itu hidup ini sukses lo, ribet amat, ruwet amat, muka-muka ruwet. Tapi kan, kakak otak lo, tapi kan. Ngotot lagi Anda. Nenek-nenek bunting gak pernah nembak, dikasih pistol
pelurunya nggak terbatas. Nembak terus kena nggak pasti? Taruhan apa? Jas, kasih itu. Taruhan, dia nembak terus, dah. Tapi nggak terbatas, lama-lama kena. Taruhannya, lama-lama dia sambil merem sambil begini, dah. Lama-lama jago. Banyak sekali orang sukses yang bisa kita jadi contoh. Bukan cuma Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison, ketika dia cari lampu, orang bilang apa? Gak mungkin, mana ada lampu zaman dulu, berpikir pakai logika. Hari ini kita pasang lampu main cetek aja kan, gak pakai pikiran, cek, nyala. Kalau ada orang di antara kita satu orang, bingung, yang lampu ih. Foto dong gue. Kira kita bilang dia apa? Gila. Hari ini orang nggak tahu lampu dibilang gila. Dibalik yuk, dulu ada lampu. Berarti kalau ada orang bilang lampu, gila. Thomas Alva Edison. Kalau lu temennya, istrinya, bapaknya, engkongnya, neneknya, kucing peliharaannya, lu pasti bilang dia gila. Lu nggak mungkin bilang dia bakat. Nggak ada lampu, dia bilang ada lampu. Nyobanya sampai 2000 kali. Kira-kira pas nyoba 3 kali, 4 kali, 5 kali, semua orang bilang apa? Tuh kan, mana lampu mbahmu? Kucingnya juga meong kan. Semua bilang, mana buktinya? 10 kali coba, 100 kali coba. Semua orang bilang, mana buktinya? Dan ternyata Thomas Alva Edison tercatat menemukan ribuan penemuan yang paling banyak dan paling penting ketika dia tuli. Jadi dia tuh ketika nyoba-nyoba apa terus meledak. Ketika meledak kupingnya tuli. Ketika dia tuli, dia menemukan penemuan terbesarnya sepanjang sejarah. Jadi banyak. Coba pikir, kira-kira kelebihan apa dari tuli? Fokus. Ketika dia dengar mungkin dia terganggu, tapi ketika dia fokus, ketika dia tuli dia fokus. Ketika dia fokus, udah nggak ada lagi yang bisa menghentikan dia. Tercatat penemuan terbesarnya adalah penemuan ketika dia tuli. Bisa nggak jadi orang tuli? Kalau colok kuping, terus nembusnya. Fokus. Thomas Alva Edison, manusia yang paling positif dalam segala hal. Kira-kira Thomas Alva Edison bakat nggak? Kalau bakat tuh begini, lagi jalan, lampu, menemukan lampu. Itu nggak sengaja nemuin namanya. 2000 kali sampai nemu, itu namanya ngotot. Bahkan dibilang lebih ke arah lebih ke arah bodoh. Orang pintar nyoba 10 kali pasti berhenti kepintaran kan? 10 kali. Secara hukum internasional dan matematis dan biologis dan kimiawi dan fisikawi, maka tidak akan terjadi ketemu lampu. Tapi dia 2000 kali diterusin. Bahkan saya bilang lebih cenderung ke blow on. Saking blow onnya diterusin. Makanya jangan kepintaran jadi orang, saya bilang. Lo kepintaran banyak perhitungan, makanya kanker otak matinya. Udah pasti itu punya. Kepintaran segala dipikirin, segala diperhitungin. Makanya banyak orang kepintaran gagal, kepintaran miskin. Banyak orang kebanyakan mikir lebih miskin. Lebih baik dia bekerja, bertindak, ada hasilnya, dia pelajari dari pengalamannya, daripada kebanyakan mikir alias enggak ngapa-ngapain. Punya nggak teman yang begini? Punya nggak teman yang kerjanya duduk sambil menganalisa? Banyak. Berkerut. Oke, gua akan pertimbangkan lagi. Gue lihat pertimbangan terus, 2 timbangan dia. Gila, dia turunan keluarga timbangan emang. Punya nggak teman seperti itu? Banyak bener. Banyak bener ya, lu juga begitu. Banyak kayaknya kok. Gitu teman lo? Banyak. Lo? Sama. Ya lu sekarang udah join aja gitu. Dulu waktu belum join, bakat-bakatan. Gak semua orang bisa sukses. Orang yang sukses, itu kan Pak Luis, itu kan Pak Naga, itu kan dia, bukan gue, itu kan dia. Terus aja itu kan dia. Lama-lama tetangga lo yang sukses, itu kan tetangga gue. Lama-lama kakak lo, itu kan kakak gue. Lama-lama ngkong lo, itu kan ngkong gue. Lama-lama kucing lo, itu kucing gue. Kapan lo nya? Itu kan dia, bukan gue. Thomas Alva Edison 2000 kali gagal. Abraham Lincoln, Kentucky Fried Chicken, Colonel Sanders
1009 kali gagal. 1009 kali. Orang bilang apa? Jagonya ayam. Mbahmu yang nggak jago aja bikin ayam nggak pernah ditolak, dia 1009 kali tolak. Mana mbahmu? Mbahmu bikin ayam gosong mau makan kan? Soalnya nggak ada lagi kan? Oh boleh buat kan? Dia 1009 kali resepnya tentang ditolak. 1009 kali. Masih ngotot dan akhirnya sukses, dibilangnya jagonya ayam. Perhatikan. Jagonya lampu, menemukan lampu 2000 kali. Jagonya ayam 1009 kali. Abraham Lincoln. Wah, bukan manusia ini. 45 tahun gagal. 45 tahun. Lu bayangin aja hidup lu 45 tahun. Jadi apapun juga ditolak. Jadi apapun juga nggak bisa. Tapi lucunya ketika ditolak dia makin tinggi daftarnya. Contoh gampangnya, ketua RT ditolak, dia daftar jadi ketua RW. Ketua RW ditolak, dia daftar jadi lurah. Ditolak dia jadi camat. Ketika camat tolak bupati, bupati tolak dia bilang ini gubernur. Wah, sampai wakil presiden ditolak. Lucunya 45 tahun kemudian dia bilang begini, selama 45 tahun saya baru sadar bahwa saya itu harus jadi presiden. Sinting nggak? Itu contoh manusia ditolak malah naik kelas. Baca bukunya, nonton filmnya. Dia bebasin itu kan, yang budak-budak datang itu 45 tahun ditolak. Kalau nggak ada dia, jadi apa sekarang? Semua budak masih ada. Gitu. Dan dia jadi presiden terpilih Amerika Serikat. Terpilih loh, bukan politik-politikisasi dan siapa ngegeng-ngegeng yang banyak itu, tapi terpilih, presiden terpilih. 45 tahun gagal. Orang bilang apa? Abraham Lincoln pasti jagonya politik. Ada yang berani bilang orang presiden Amerika bukan bidangnya? Ada yang berani bilang presiden Amerika bukan bidangnya politik? Nggak bisa. Semua orang pasti bilang jagonya bidangnya. Kalau bidangnya kenapa 45 tahun ya? Berantakan kan otak lo? Berantakan tuh otak lo, langsung kacau. Jangan kira semua orang sukses adalah orang yang paling banyak gagal di bidang tersebut. Michael Jordan 10.000 kali gagal melempar basket. Michael Jordan adalah legenda basket, dewanya basket. Tapi tercatat 10.000 kali gagal lempar. 10.000 kali. Saking dia gagal dia terusin. Sekarang nggak pakai lihat juga dia masuk. Semua orang sukses adalah orang yang paling banyak gagal di bidangnya. Lu nggak gagal karena nggak pernah nyoba. Hebat lo memang. Lalu hebat. Saking hebatnya nggak pernah nyoba, nggak pernah ngapa-ngapain. Luar biasa kegagalanmu. Jadi kalau Anda bandingkan kita sama Thomas Edison, lebih hebat kita kan? Thomas Edison gagal di bidang lampu, kita nggak pernah. Sorry ya, nggak level. Ya kan? Yang nemuin lampu siapa? Dia. Lo